Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kok mati ya? Mbak, Mbak benerin, Mbak Feby. Asia apa sih iki, guys? Kok mati? Astagfirullahaladzim. Sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa, Mbak Mila. Tolong. Monggo. Tadi ada ustazah ini. Sinten. Sudah berdoa. Syirik aja sih. Ini aku ya ini. Job desk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna Fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Afifah. Silakan duduk. Ya apa? Ayo pulang Anak-anak, ini masih semangat apa gimana ini ya? Kok kayak gak semangat? Ayo berdiri dulu, berdiri. Berdiri. Ini gak apa-apa. Berdiri dulu. Bacakan Caci. Boleh dipimpin Mbak Biba. Mbak Habibah, tolong dipimpin Panca Cinta sini. Mendampingi saya. Ayo kita ada HP. Ada HP. Mbak Nia monggo dipimpin sama saya membaca Panca Cinta. Sini di depan. Bisa. Kenapa ini? Oh, ada yang sakit. Lanjut aja Bu, lanjut Bu. Tepuk Panca Cinta. Oh, Mbak Oci sini di depan. Mbak Oci sini. Ini loh, cinta Allah. 1, 2, 3. Tepuk Panca Cinta. Cinta Allah, cinta Allah dan Rasulnya. Cinta ilmu, Diri dan sesama. cinta tanah air kita. Cinta. Sekali lagi, ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Cinta Allah dan Rasulnya. Cinta ilmu, cinta diri dan sesama. Cinta Allah dan Lingkungan, cinta tanah air kita. Panca Cinta jiwa madrasah. Terima kasih.
Mila, Min, Mila, Min, Mila. Mas, ayo anak-anak yang lain kok gak perhatikan guru ya? Baik, Ibu absen dulu ya. Ya, Bos. Nggak bisa disalahkan. Baik anak-anak, jangan rame sendiri. Oh iya, Bu. Perhatikan Bu Guru. Ya. Sebelum pelajaran absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk? Siapa? Mana Bita? Kemana? Cindy. Kemana? Nggak tahu, Bu, bolos. Oh, bolos. Terus yang sakit mana? Finish. Ya. Semoga yang sakit diberi kesembuhan dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Coba dilihat di bawah kolom meja. Apakah ada sampah? Di meja itu ada sampah? Itu, Bu. Itu ada kayaknya. Mbak, itu tuh ada sampah. Bersih, Bu, bersih. Karpetan di sana. Loh, jangan diminum dulu. Ditaruh dulu. Ya, aku lebih ke itu setiap hari. Kamu nggak pernah lihat, Kita masuk pembelajaran akidah akhlak, menghindari akhlak tercela. Ada yang tahu akhlak tercela itu apa? Apa, Bu? Yang jelek-jelek. Apa saja? Curi. Oh ya. Terus apa saja? Riba. Biasanya gitu. Enak, Bu. Definisi akhlak tercela. Siapa yang tahu definisi? Bu, lalu cacat, Bu. Siapa yang tahu definisi akhlak tercela? Angkat tangan. Oh, kalau nggak mau ibu tunjuk. Itu loh, Bu. Pintar. Apa? Jajannya nanti ya. Baik. Ibu akan membagi kelompok dulu. Berhitung dari Mbak Wardah 1 sampai 3, 1 sampai 3 seterusnya. 1, 2, 1 lagi 1. Oke. Baik, yang 1 gabung ke kelompok 1, yang 2 kelompok 2, dan yang 3 ke kelompok 3. Gak boleh anak-anak. Oh, ayo satu-satu. Oh enggak, 2, 2, 3. Baiklah, baik. Nggih. Yang kelompok 1 nanti visual ya ke Ibu. Kelompoknya Mbak Wardah. Kelompok 2 Mbak Ani. Bukan. Kinestetik. Kelompok yang ketiga Mbak Dia, nanti auditory ya. Sebentar. Estetiknya. Sampai aku bisa. Oh iya. Ini. Bicara gak lucu. Ini ditempelkan ya sesuai. Siap.
Nah, kelompok ini nanti lihat. Lihat ini. Ini kan akhlaknya menjauhi perilaku licik tamak zalim. Iya. Oke, Bu. Dan yang kelompok 1 ke visual ya. Aku mau teman Akidah akhlak, menghindari akhlak tercela, hubud dunia, hasad, ujub, sombong, syahwat, licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Hubud dunia. Coba baca Mbak Mila, hubud dunia. Hubud dunia adalah senang kepada dunia atau harta benda secara berlebihan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur, sekali-kali tidak kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Quran surah At-Takatsur ayat 1 sampai 3. Ya, hubud dunia. Penyebab hubud dunia. Coba Mbak Orda baca. Yang pertama, menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Kemudian suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara. Terus Yang ketiga, kikir terhadap harta. Yang keempat, serakah, ragu, serta tamak. Selalu ingin mengumpulkan harta walaupun sudah memiliki. Kemudian yang kelima, tidak mau mensyukuri nikmat Allah. sekarang dampak negatif hubud dunia. Cinta dunia akan membuat mereka lupa kepada Allah. Mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya. Yang ketiga, sebagai sumber penyakit. Yang keempat, menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunia. Dan yang kelima, membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya. Yang kedua, sifat yang kedua yaitu hasad. Hasad adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah. Pada intinya hasad itu dengki, benci, gitu. Nah, ini ilustrasi. Kamu bisa lihat kalau hasad itu susah lihat orang senang lihat orang susah. Itu hasad. Bisa dipahami, coba dilihat dulu. Ya, tuh penyebab hasad adanya rasa permusuhan dan kebencian, adanya sifat takabur atau sombong, yakni merasa dirinya itu paling baik, paling benar, paling pintar, paling hebat, gak ada tandingannya begitu. Dampak negatifnya hasad, merasa senang jika orang lain tertimpa musibah, putus tali silaturahmi, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan, dan tidak dapat menyempurnakan iman. Yang ketiga, ujub. Ujub adalah suatu sikap membanggakan diri dengan memberikan suatu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan dirinya. Penyebabnya banyak dipuji orang, banyak meraih kesuksesan, memiliki kekuasaan, memiliki kesempurnaan fisik kayak cantik, pinter. Itu ujub. Selalu membanggakan dirinya sendiri. Dampak negatif ujub. Ini bisa dilihat. Nah, yang ke-9, diskriminasi. Diskriminasi adalah segala perlakuan, perbedaan yang didasarkan atas warna kulit, jenis kelamin, golongan, status sosial, dan perbedaan lainnya. Ini sudah disebutkan dalam ayat. Cut. Sudah. Alhamdulillah. Ya, baik. Gimana kelompok nomor 2? Kinestetiknya? Sudah selesai. Oh, sekarang Mbak, kelompok 1, Ibu akan membagikan tugas. Aku nggak dikasih.
Kasih. Itu kan sama itu. Kelompok 1, 2, 3. Kelompokku hilang 1. Loh, kemana? 1, 2, 3, 4. Sudah. Diskusikan sama kelompoknya. Baik. Sudah selesai anak-anak? Kelompok 1 dan 2 coba itu. Siapa yang maju dulu? Sud dulu. Sud. Maju dulu. Belum selesai sayang. Ayo maju dulu. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Di sini kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kita. Iya. Dengarkan. Oke. Kita ceritain apa sih yang dimaksud dengan bullying, apa penyebabnya dan cara menghindarinya bagaimana. Akan dijawab teman saya ya. Nah, jawabannya sewenang-wenang melampaui batas terhadap diri sendiri maupun orang lain. Tindakan yang menyulitkan dan menyengsarakan. Penyebabnya karena lemahnya iman, keinginan untuk mempertahankan kekuasaan dengan segala macam cara, tidak mampu menahan nafsu dan terlalu mencintai dunia. Selanjutnya dibaca Mbak Isa. Dan cara menghindari perilaku zalim yang Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan kelompok pertama. Saya yang bacakan soalnya teman-teman. Soalnya apa yang dimaksud? Diskriminasi. Apa penyebabnya dan bagaimana cara menghindarinya? Bacakan teman saya. Diskriminasi adalah segala perlakuan perbedaan yang didasarkan. Masih baru bisa baca memang Bu. Tolong dipercepat. Atas nama kulit, jenis kelamin, golongan, dan perbedaan lainnya. Contoh. Adanya perbedaan suku, adanya kelas sosial, adanya perbedaan jenis kelamin dan agama atau kepercayaan. Sudah Bu. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Silakan kelompok ketiga. Oke, saya akan membacakan. Kami mau membacakan soal acara. Soal pada siang pagi hari ini.
Nggak boleh, nggak boleh. Mbak Ani nggak boleh. Sombong adalah sikap membanggakan diri sendiri dan Terus? Penyebab dari sombong yaitu merasa apa yang diucapkan benar, merasa punya banyak ilmu dan banyak harta, merasa hidupnya selamat sampai akhirat, karena nasab dan kelebihan fisik yang dimiliki. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Masih lama kan? Baik, kesimpulannya Ibu akan menyimpulkan untuk menghindari akhlak tercela, akhlak buruk, kuncinya itu ada 3 anak-anak. Untuk menghindari akhlak tercela, kuncinya ada 3. Apa saja? Selalu bersyukur kepada Allah, selalu kita itu rendah hati, nggak boleh sombong, nggak boleh membedakan antara agama, misalkan agama Islam ini Kristen kok gini, oh nggak boleh itu, nggak boleh membedakan kayak itu. Adil kepada semua teman tanpa membeda-bedakan. Baik, apabila ada yang dipertanyakan tentang bab ini? Ada yang nggak paham? Sudah paham semua, alhamdulillah. Ya, baik. Kita tutup dengan doa. Silakan Mbak Febi baca doa. Memimpin doa di depan. Mbak Febi saja. Ayo maju. Ayo baca, Mbak. Iya. ayo Mbak Nia monggo. Loh, wis alil-alil kok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Ini Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudahu ilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih, Mbak Nia. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini. Oh iya, tugasnya sini. Sini. Baik, apabila ada kesalahan atau apa yang Ibu tadi tidak paham, tidak memahamkan bagi kalian, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.